Shalom adik-adik. Gimana Mbak Yesi? Wah, kita lama gak ketemu ya? Iya, udah berapa bulan ya? 4 bulan kayaknya kita gak ketemu. Iya, baru kali ini kan kita ketemunya. Ketemu. Wah, bahagia sekali aku ketemu Mbak Yesi. Aku juga dong ketemu Mbak Epin. Gimana nih kabarnya? Aku baik-baik aja, puji Tuhan sehat. Bahagia terus kan? Bahagia dong, di rumah aja ataupun dimanapun aku selalu bahagia. Wah, puji Tuhan. Adik-adik, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Bahagia terus dong pasti. Iya, di rumah, walaupun di rumah aja, belajar di rumah aja harus selalu bahagia ya. Karena hari ini kita ketemu dan bahagia, mari kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Oke. Sambil tepuk tangan ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk bergandengan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo tunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya teman-teman, Sampai bersuka cita ya. hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk tunjuk temennya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami dapat berkumpul bertemu Tuhan meskipun beberapa di sini dan di rumah Tuhan. Kiranya kami bersyukur Tuhan karena kami tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya kami berserah Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Aduh Mbak Yesi, aku kok pusing ya? Kenapa? Belum makan ya pasti Iya ya? nih, aku belum makan nih. Jam berapa tuh nih? Jam 12 loh. Kamu belum makan ya Iya pasti nih. ya? Pakai apa ya? Obat apa ya? Biar bisa sembuh ya? Karena aku tuh gak ada makanan, mending kita nyanyi aja. Nyanyi apa nih Mbak Yesi? Jadi ada lagu, lagunya tuh bisa bikin kita bahagia. Wah, Terus kalau kita bahagia itu menjadi obat kita buat sembuh. wah, apa itu Mbak Yesi? Apa? Mari kita Coba. nyanyikan. Apa? Adik-adik tahu nggak ya kira-kira lagunya apa? Apa nih? Apa Apa? nih Mbak Yesi? Lagunya Hati yang gembira adalah obat. Yuk kita nyanyikan bersama-sama.
Sambil tepuk tangan ya. Adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi yuk. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Gimana? Wah, pusingku hilang nih. Langsung hilang Iya, kan? kan aku Tuh. gembira. Makanya, jadi kalau kita lagi sedih, kita harus apa? Bernyanyi dan hati yang gembira. Iya, biar kita nggak sedih lagi, nggak sakit lagi. Wah, iya Mbak Yesi. Tuh, manjur kan? Mbak Yesi, Apa? ngomong-ngomong pas liburan ini sering baca Alkitab nggak? Kalau Mbak Yusi, Wah, jangan-jangan jarang nih. yo enggak dong, pasti baca Alkitab. Kalau inget tapi, Wah, kalau nggak inget ya. Mbak Yesi, Kalau Mbak Epin gimana? Jangan-jangan juga kan? baca terus dong. Masa? Karena kan kita nggak beribadah, jadi harus baca Alkitab Oh di rumah. iya, karena apa? Ibadahnya di rumah, jadinya kita tetap harus Baca Alkitab. Adik-adik Iya, gimana iya nih? juga ya. Baca Alkitab nggak? Apa sering lupa? Ayo. Tuh, ayo, jangan-jangan tiap minggu nggak dengerin ibadah lagi. Waduh. Tuh, jarang itu lagi, jarang baca Alkitab lagi. Ayo Mbak Yesi, kita ingatkan biar adik-adik sering Oh, baca iya. Alkitab. Mau ingetin gimana, Mbak? Kan ada lagunya. Lagu Baca kitab gimana? suci tiap hari. Oh iya, baca kitab suci. Dan Heeh. Ayo, mending kita nyanyi lagu itu. Ayo, Mas ayo Rana, Mas Rana. baca kitab suci. Sambil tepuk tangan juga ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Berarti Mbak Yesi kalau mau tumbuh kita harus baca Alkitab ya? Iya, jangan lupa berdoa juga. Oh iya, itu pasti. Jangan cuma pas lagi makan aja. Doanya ya? Jangan-jangan, ayo, pasti Enggak kamu dong. pas lagi makan aja Adik-adik kan? mungkin Enggak dong, pasti adik-adik kita tuh rajin-rajin rajin ya. berdoa, rajin baca Alkitab gitu. Terus habis ini kita mau ngapain? Kan udah nyanyi lagunya, baca kitab suci. Dan yang pasti, Kayaknya mending kita harus mendengarkan firman Tuhan juga. oh iya. Masa cuma nyanyi doang? Iya gak? Iya benar. Yuk, Mari, siapa yang firman? siapa ya kira-kira yang firman hari ini? Masih ingat gak yang kemarin, minggu kemarin yang firman siapa? Oh, Mas Pri ya? Iya. Minggu ini siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Ayo. Tunggu Ayo, aja siapa? ya. Ya udah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Mas Pri. Waktu dan tempat kami Dipersilahkan. persilahkan. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Bahagia Bersama Tuhan. Terambil dari
Matius 11 ayat 25 sampai 30. Nilai Kristiani yang kita dapatkan adalah sumber bahagia adalah dari Tuhan. Ayat indahnya terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang demikian bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30 adalah seruan atau ajakan Yesus supaya orang datang dan belajar kepadanya. Ajakan tersebut muncul karena Yesus melihat banyak orang menjadi letih, lesu, dan berbeban berat karena adanya aturan-aturan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus memang memasang kuk kepada setiap orang yang datang belajar kepadanya, tetapi kuk yang dipasang Yesus adalah kuk yang ringan dan tidak membuat orang memikulnya menjadi berbeban berat. Intinya menjadi murid Yesus memang mempunyai tanggung jawab menjalankan ajaran-ajarannya. Tetapi ajaran Yesus adalah ajaran yang membebaskan, bukan membelenggu, seperti kuk yang dipasang ahli Taurat atau orang Farisi. Kelemah lembutan dan kerendahan hati Tuhan menjadi semua berbahagia ketika melaksanakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Adalah dua orang anak dalam sebuah keluarga. Sang kakak bernama Dewa, sedang adiknya bernama Kinkin. Pada suatu hari,
dewa jatuh sakit. Badannya menggigil karena suhu tubuhnya sangat tinggi. Tentu hati Kin sangat sedih karena kakak yang selalu diajaknya bermain kini terbaring tak berdaya. Lalu ia berdoa dan tidak lama kemudian ibunya masuk. Lalu ibunya berkata, Kin, kakak pasti akan segera sembuh. Tuhan Yesus juga dapat membuat kita bahagia dengan mengabulkan doa kita. Maka dengan itu kita harus selalu rajin berdoa. Kebahagiaan sejati, maka ia harus selalu dekat dengan Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan rajin sekolah minggu. Setiap anak Tuhan telah dipasangkan kuk atau tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan pasti kita mampu membawanya. Karena Tuhan penuh kelemah lembutan dan kerendahan hati. Belajar kepada Yesus tentang ajaran cinta kasih adalah sesuatu yang membuat kita merasa bahagia. Dan juga ketika kita mampu menerapkan, yaitu dengan mengasihi sesama, maka kita juga akan membuat sesama kita bahagia. Gimana tadi firmannya? Pokoknya tema hari ini kan berbagi ya. Iya, Berarti betul kita harus sekali. bahagia dalam Berbagi, keadaan ya. apapun. Iya, walaupun itu susah ya. Kita tapi harus bahagia. karena Senyum jangan lupa. karena kayak tadi yang kita udah nyanyiin. Oh iya. Apa ayo? Hati Ingat yang ya? gembira adalah obat. Iya, betul sekali. Jadi kita kenapa harus bahagia terus? Biar kita tidak ngerasa sedih. Dan kena penyakit. Iya. Karena bahagia itu adalah obat. Ya, betul sekali. Terus kita mau ngapain nih, Mbak Epi? Oh, karena kita bahagia hari ini, mari kita pujikan Aku Bahagia. Gimana Mbak Yesi? Oke, lagunya Aku Bahagia. Gimana tuh? Anak-anak, mari kita nyanyikan Aku Bahagia. Mas Rana? Yuk, Mas Rana. Aku bahagia. Sambil tepuk tangan ya. Jangan lupa kan kita udah bahagia. Senyum jangan lupa. Loncat-loncat juga gak apa-apa ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Sekali lagi. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Gitu, seperti lagunya tadi tuh. Kenapa kita bahagia? Karena itu kita harus bahagia pokoknya. Dan juga karena Tuhan Yesus sudah Mengangkat mengangkat beban beban kita. kita. Jadi kalau kita lagi capek sekolah, kerjaannya banyak, Kita harus bahagia. PR-nya banyak, tetap kita harus bahagia. Karena kita ingat Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Iya. Yesus selalu angkat beban kita. Harus ya membantu kita juga kalau lagi ngerjain PR. Iya nggak? Iya. Yo, betul sekali. Wah, waktunya udah habis ini kita Mbak Yesi buat ketemu nih Mbak Iya, Yesi. iya.
Ternyata Padahal waktunya tinggal berapa menit tuh ini iya, ya, waktu kita masih pengen sama adik-adik. Kan kita Iya. udah lama nggak ketemu. Ketemunya juga lewat itu Iya ya. kamera. Aduh Mbak Yesi. Ya, waktunya Semoga kita untuk undur diri dari adik-adik. Gimana? Gak apa-apa ya? Oh iya. Oke, jadi sebelum kita mau undur diri, kita mau berdoa, doa penutup yang akan Mbak Isi pimpin. Ayo teman-teman, kita melipat tangan, mata ditutup, mata dipejamkan, kita siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada ibadah pada pagi hari ini, di sekolah minggu pada pagi ini Tuhan. Walaupun dengan kondisi kami yang harus berjauhan dengan melalui channel YouTube, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga hadir di tempat adik-adik, tempat kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan. Kiranya dalam firman-Mu ini kami dapat pelajari, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Kami akan selalu bahagia karena kami percaya kami mempunyai Tuhan yang hebat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami akan undur dari ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau berikan kesehatan kepada kami. Kemudian kiranya Engkau dapat pertemukan kami Tuhan di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita Sudah waktunya untuk undur diri. Iya, udah gak ketemu teman-teman lagi. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Atau depan-depannya lagi. Iya, tunggu aja ya teman-teman. Jangan lupa untuk nonton YouTube-nya GKJ Semarang Timur. Yang apa nih? Yang sekolah minggu. Jadi biar teman-teman tiap hari minggu Tetap bisa melihat kita, bisa melihat, bisa memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke. Bye-bye. Dadah teman-teman.